yang bagi saya lebih dekat kepada dunia semiotik. Yang Vatikan itu berisi hukum-hukum gereja, teologi, filsafat yang keras. Sementara yang satunya berisi mistik, pengalaman mistik, penampakan Maria yang supranatural. Terus kemudian juga kalau kita lihat dalam gereja itu punya istilahnya pujangga gereja atau doktor gereja yang selama berabad-abad itu laki-laki semua. Dan kemudian baru setelah tahun 60-an barangkali dinobatkanlah 3 doktor gereja atau 3 pujangga gereja yang perempuan. Tapi tulisannya dibanding 30 pujangga gereja yang laki-laki ini, yang perempuan ini semua tulisannya mistik. Pertanyaan saya, bagaimana sebetulnya yang simbolik ya? Yang simbolik itu memunculkan, mengartikulasikan dirinya jika bahasa itu adalah semiotik sifatnya. Atau saya kebalik. Yang lebih awal tuh semiotik atau simbiotik? Semiotik, oke. Jadi bagaimana yang semiotik itu mengartikulasikan dirinya jika bahasa adalah simbolik. Artinya jika bahasa itu lebih dekat dengan maskulinitas, bagaimana hukum ibu itu mengartikulasikan dirinya tanpa menggunakan bahasa. Atau tanpa menggunakan hukum-hukum maskulin itu. Kalau tadi contohnya misalnya adalah sebuah parodi atau sebuah eksperimen di mana suster mempersembahkan misa, suster menjadi imam. Pertanyaan saya begini, apakah dia harus mengartikulasikan itu atau mengartikulasikan yang semiotik itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang simbolik? Jangan-jangan seluruh liturgi itu maskulin. Dan kenapa juga harus kita masuk menggunakan bahasa yang maskulin itu, bahasa yang mungkin saya salah ya mengatakan maskulin itu sama dengan simbolik. Tapi sementara ini saya mau mengatakan begitu, jika bahasa itu adalah maskulin, bagaimana the real atau yang sesuatu yang semiotik tadi mau mengartikulasikan dirinya. Karena kita tahu bahwa akhirnya hukum prakteknya hukum itu menggunakan bahasa. Nah, jika kita tidak menguasai bahasa, cara apa yang ditawarkan Kristeva untuk proyek emansipasi bagi yang tadi yang terdiskriminasi itu? Terima kasih. Nama saya Rati, saya kebetulan majornya komunikasi massa Mbak. Kemudian di dalam salah satu kuliah pengantaran analisis wacana, saya dan teman-teman mencoba untuk menganalisis satu teks iklan TV komersial pembalut perempuan, dan kami terinspirasi dari salah satu tulisannya aku hari ini di jurnal perempuan waktu itu. Tulisannya mengenai monstrous feminine dan abjeksi dalam darah menstrual, dan kami menemukan bagaimana kemudian kami meng-cut scene by scene iklan tersebut dan menemukan ekspresi-ekspresi talent di dalam TVC itu sendiri yang kemudian merasa tidak nyaman dengan darah menstrualnya, dan itu dihororkan, dilebih-lebihkan. Kemudian bagaimana darah yang pada akhirnya ya hadir ke ruang publik itu harus dinegosiasikan menjadi bentuk lain, menjadi sebuah bentuk yang lebih steril dalam bentuk berwarna biru atau dalam tabung full flask atau tabung kimia gitu, berwarna tabung labu kimia semacam itu. Dan menurut Mbak bagaimana kemudian media sejauh ini sudahkah berperan proaktif untuk mendekonstruksi diskriminasi terhadap seksualitas perempuan? Kalau kita bilang itu sudah tidak terjadi pada era saat ini, itu secara visual dikonsumsi masyarakat yang sangat masif gitu saat ini, faktanya seperti itu. Bagaimana, Mbak? Oke. Satu lagi, oke. Rombongan sekalian.
Sudah ya? Oke. Yang pertama tadi dari Bapak yang ini ya, kisah atau yang ada terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan tentang bagaimana laki-laki itu berperan seperti perempuan. Dia tidak gay tapi juga tidak waria, tetapi dia sangat dihormati. Bahkan untuk semacam perias atau juga bahkan menjadi penengah semacam itu ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat kultur kita, fenomena ini saya rasa lebih sebuah representasi tentang bahwa dalam diri laki-laki itu sifat keibuan itu penting. Dalam diri perempuan